ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alu al-hazan idza syi'ta sahlan. Naam, ibda. Oh, saha? Cari tarjim bener. Hmm? Cari tarjim ya. Sok lah, ke depan nerjemahkan baca lah. Tenang. Bismillahirrahmanirrahim. As-sadisu an yahrisu ala ta'limihi wa tafhimihi bibadli juhdihi wa takribil makna lahu. Iya. Harusnya itu disambung ya. Watak rib tong habis napas mungkin. Watak ribil makna. Kalau mau jangan terlalu lama. Watak ribi al makna gitu. Min ghairi iktsarin la yahtamiluhu zinuhu au bastin la yadbituhu hifduhu wa yuwaddihu limutawakkifid dihnil ibarata wa yahtashibu i'addatas sarhi Tong ditasdid i'adatas sarhi lahu wa takraruhu. Ya, ini boleh dibaca takror, boleh tikror ya. Naam. Poin yang keenam adalah yang harus diperhatikan oleh setiap pengajar atau syekh itu ya, termasuk kepada saya pribadi ya, juga ke teman-teman yang nanti akan menjadi pengajar atau yang sudah jadi pengajar atau yang OTW mau jadi pengajar ya. Ini harus diperhatikan. Yang keenam ini adalah an yahrisa ala ta'limihi wa tafhimihi. Yahrisa fi'il mudhari'nya marfu mansub majzum. Mansub. Semuanya jawab ya. Dibantu Ihsan. Mansub tanda nasabnya apa? Fathah. Ya. Ala ta'limihi wa tafhimihi. Nanti kita belajar ini di jilid 3 akhir tasrif yang seperti ini ya. Allama yu'allimu ta'lim, fahama yufahimu tafhim ya. An yahrisa ala ta'limihi wa tafhimihi. Jadi yang namanya guru itu harus berusaha semaksimal mungkin dalam mengajar serta memahamkan kepada muridnya bibadli juhdihi. Badli kenapa majzur? Karena ada harfu jar. Mana harfu jarnya? Alba, bukan bi ya, tapi apa? Alba, bi mah orang Pamengpeuk ya. Kang Ihsan. Nah, alba ya. Dia mudhof, juhdi itu mudhofun ilaih. Jadi yang namanya guru itu harus berusaha semaksimal mungkin ya, bersemangat dalam hal mengajar serta memahamkan kepada muridnya bibadli juhdihi, dengan daya dan upaya. Al-bazal juhdi ya, dengan daya dan upaya. Bahasa kitanya dengan daya dan upaya, atau bahasanya itu semaksimal mungkin begitu ya. Dan yang namanya daya dan upaya itu bukan hanya butuh kecerdasan, tapi juga butuh kesehatan. Oleh sebab itu yang namanya guru, apalagi yang masih muda, janganlah sedikit-sedikit sakit. Kehujanan sedikit batuk ya, atau misalnya panas dingin ya. Bagaimana mungkin kalau misalnya mau mengajar dan memahamkan kepada muridnya dengan daya dan upaya kalau dia sedikit-sedikit sakit. Oleh sebab itu ya, jangan sakit-sakitan ya. Gimana caranya? Jaga kesehatan, banyak olahraga ya, makan ya, dan pikiran. Nah, itu nah sama pikiran zat.
Wa takribil makna lahu. Takrib di sana majrur. Kenapa majrur coba? Takrib kenapa majrur? Hah? Maktufnya ke taklim. Ke taklim. Iya. Jadi harus berusaha mengajar, memahamkan dan mendekatkan makna. Maksudnya apa namanya? Mendekatkan makna itu maksudnya menjelaskan makna yang mudah dipahami gitu ya. Takrib al-makna. Min ghairi iksarin. Ya. La yahtamilhu zihnuhu. Dengan tidak terlalu memperbanyak. Memperbanyak apa? Memperbanyak kata-kata atau misalnya memperbanyak kaidah-kaidah atau misalnya memperbanyak istilah-istilah yang kalau dijelaskan ini yang rambutnya lurus jadi keriting misalnya. La yahtamilu dzihnu itu naatnya. Jadi la yahtamilu dzihnu wa jumlatul fi'liyah fi mahalli jarrin na'tun atau sifatun karena jumlah ini terletak sebelum nakirah. Jadi karena kita belajar Durusul Lughah sudah agak lumayan jauh, bahkan mau ujian, sudah siap ini ujiannya. Jadi harus dijelaskan yang seperti ini. Jadi kalau contoh-contoh di Durusul Lughah terbatas, ya, tapi kalau misalnya ini banyak contoh-contohnya. La yahtamilu dzihnuhu yang tidak bisa ditampung oleh pikiran si murid, otak si murid begitu. Dzihn itu otak pikiran. Jadi mendekatkan makna ya, yang tidak terlalu banyak istilah-istilah yang tidak bisa ditampung oleh muridnya misalnya karena sudah terlalu banyak file di sini ya. Ustadz Firman kamari tasrif misalnya. Itu masih sedikit yang seperti itu ya. Kalau banyak itu langsung fil madi, fil mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fil amr, fil nahi, isim makan, isim zaman, isim alat, fil madi majhul, fil mudhari majhul. Kalau langsung seperti itu berarti saya guru yang ekstrim. Saya bukan ekstrim, es krim, lembut. Jadi la yahtamilu dzihnu. Dzihnu di sana marfu karena fa'il dari yahtaminu. Ihtamala yahtamilu. Pelajaran jilid 4 nanti ini tasrifnya ya. Ini termasuk fi'il yang sahih. Au bastin atau apa namanya dengan bahasa yang sederhana saja, bastin itu basit. Atau menggunakan bahasa yang sederhana aja, jangan terlalu banyak. Makanya saya suka bilang nanti ya ini dipelajarinya ya di jilid 3, di jilid 4. Ini nanti ya dipelajarinya misalnya. Itu dalam rangka supaya pikiran teman-teman tidak kabur. Ya. La yadbituhu hifdzuhu. Nah ini kan jumlah fi'il ya. Sama. Karena dia terletak sebelum nakirah, maka dia jadi na'at. La yab, tapi nanti mengirabnya wal jumlatul fi'liyah fi mahalli jarrin na'tun. Boleh na'tun, boleh sifatun. Ya. Oke. La yadbituhu hifdzuhu yang tidak bisa diterima oleh hafalannya. Jadi yadbitu di sini menerima, yang tidak bisa diterima oleh hafalannya. Wa yuwaddihu li mutawaqqi'i dhihni al-ibarata. Nah itu al-ibarata kenapa mansub? Karena dia maf'ulun bih dari yuwaddihu. Jadi terhalang dulu oleh jar majrur ya. Itu kan. Dan harus menjelaskan ungkapan al-ibarah itu. Jadi menerjemahkannya maf'ul bihnya dulu. Dan yang namanya guru itu harus menjelaskan al-ibarah ya, materi atau ungkapan li mutawaqqi'i dhihni. Ya. Mohon maaf ya ini menerjemahkannya mau gimana lagi? Untuk otak yang lambat. Nah, sorry. Untuk otak yang lambat. Wa yuwaddihu lil mutawaqqifi adz-dhihni al-ibarata. Ini harus menjelaskan istilah-istilah kembali bagi para peserta yang otaknya atau pikirannya tidak cepat. Nah, itu lebih enak ya kalau tidak cepat. Berarti lambat.
Insya Allah di sini semuanya daya serapnya, daya tangkapnya cepat, ya, mengalahkan kecepatan Jackpack ya. Tahu Jackpack? Ya. Non kode nanti? Kiri-kiri handap-handap? Downhill eta mah tuh. Wayah tasibu i'adata syarhi lahu wa tikrarahu. Kemudian jika si gurunya tidak merasa keberatan, di sini ikhlas sabayah tasibu, i'adata syarhi, dia itu harus mengulang penjelasannya. I'adah itu maf'ul bih dari yahtasibu. Dia mudhof, asyarhi mudhofun ilaih. Itu tikrar itu ma'atuf ke i'adah. Jadi dia itu kalau misalnya dia tidak keberatan, maka dia si syekh itu atau si pengajar tersebut harus mengulangi penjelasannya, ya. Atau tikrar itu berlipat-lipat gitu ngulangi itu pengulangannya. Kalau yang ada sekali, kalau tikrar berkali-kali pengulangan. Hayo balikan deui fi'il mu'tal, ada misal, ada ajwab, ada naqis. Diulang-ulang terus. Insya Allah ku sabar mah kesal ya. Nah, tapi insya Allah akan mendapatkan hasil, pahala serta ilmu yang sedang dipelajari. Begitu ya. Silakan dilanjut akhi Al-Haddad. Wa yabda'u bitaswiril masaili summa yuwaddihuha bi amsilati wa dzikrid dalaili. Iya. Wa yaktasiru ala taswiri al-mas'alati wa tamsiliha liman lam yata'ahhal li fahmi maqadiha wa dalil maqadiha wa daliliha wa yadhkuru ad-adillata wa yadhkuru al-adillata wal ma'khada li muhtamiliha wa yubayyinu lahu ma'aniya asrori hikamiha wa ilaliha wa ma yata'allaqu bitilkal bas'alati min far'in wa aslin Iya. wa min wahamin fiha Iya. fi hukmin au tahrijin au naklin Iya. bi ibaratin hasanatil adai ba'idatin antak tankisi ahadin minal ulama'i. Iya. Sok terjemahkan. Wa yabda'u bitaswiril masaili. Itu yang pertama tadi apa? Berusaha semaksimal mungkin untuk mengajar dan memahamkan dengan daya dan upaya. Dengan segala daya dan upaya. Biasanya yang dengan segala daya dan upaya itu bobotoh biasanya yang suka bilang begitu. Kami akan mendukung Persib kalau kita mengajar dan nonton Persib. Wa yabda'u bitaswiril masaili. Nah, ini yang kedua. Mulai bitaswiril masaili. Menggambarkan permasalahan. Menggambarkan permasalahan dari tema yang akan diajarkan. Nah, ini kita akan membahas tentang fi'il mudha'af. Fi'il mudha'af itu begini. Dijelaskan dulu secara umum, baru kemudian nanti turunan tasrifnya. Summa yuwaddihuha, kan? Kemudian menjelaskan perincian tersebut atau masalah tersebut
Atau misalnya bitaswiril masalah membuat skema permasalahan gitu ya. Skema kaidah gitu. Summa yuwaddihuha bil amsilati wa dzikrid dalaili. Kemudian menjelaskan dengan contoh. Bizik wa dzikrid dalaili dan menyebutkan petunjuk-petunjuknya. Jadi kunci ilmu itu adalah contoh. Jadi teori, contoh, teori, contoh. Kadang teori di akhir, contoh dulu banyak, baru kita punya teori sendiri yang bisa memudahkan kita sendiri dengan bahasa kita. Begitu. Makanya kenapa Darul Sulugo itu kaidahnya sedikit tapi latihannya panjang. Bahkan antum semua sudah mahir menghitung bagian nomor sabarahan abdi gitu kan, karena suka saking panjangnya. Meskipun tidak melihat ke belakang tapi dia ini 2. Oh, nomor 3, nomor 8 gitu nya abdi. Nah, saking panjangnya itu ya latihannya dan saking banyaknya latihannya, karena ilmu itu harus banyak amsilahnya, harus banyak latihannya, harus banyak contoh-contohnya ya. Bahkan mungkin tidak memperhatikan jawaban yang lain atau bacanya, fokusnya nomor eta unggul no dia aja begitu ya. Saat ini no gitu. Nah, ini kelihatan dari wajah-wajahnya ya. Wa. Wayak tasiru ala taswiril mas'alati. Kemudian kalau yak tasiru kan artinya itu memendekkan, maksudnya membatasi. Jadi si guru itu harus membatasi ala taswiril mas'alati ketika nanti menggambarkan permasalahan materi yang akan dia sampaikan itu. Ya. Jadi jangan sampai terlalu panjang begitu, tapi kemudian tidak jelas alurnya. Makanya kalau saya menjelaskan, misalnya membahas fi'il misal, fokus misal. Membahas fi'il ajwab, fokus ajwab. Ya. Sambil tapi murojaah yang sebelumnya, tapi kan tidak menambahkan materi. Ya. Wa tamsiliha, apa tamsil? Memberikan perumpamaan ya. Tamsil ya. Oke. Liman lam yata'ahhal. Ini fi'il mudhari'nya majzum karena ada lam. Jadi harus membuat batasan ketika menggambarkan suatu masalah atau misalnya merinci suatu masalah. Tamsil bisa artinya merinci ya. Bagi siapa? Liman lam yata'ahhal. Bagi orang yang belum capable ya. Lipahmi ma'khadiha wadali liha. Bagi orang yang belum mempunyai kapasitas memahami materinya dan petunjuknya gitu ya. Jadi harus dikasih batasan. Kalau misalnya kemarin saya menjelaskan langsung ada redet gitu ya. Apa itu fi'il misal, kemudian hafalkan turunannya, ajwab hafalkan turunannya, nakis hafalkan turunannya, mudhoaf hafalkan turunannya. Wah, insya Allah yang tersisa mungkin cuman saya saja di sini. Yang pelajaran bahasa Arab gitu ya. Nah, jadi makanya sedikit-sedikit. Dan ini tidak bisa pengalaman kami tidak bisa langsung. Jadi seorang pengajar itu langsung menjadi wali misalnya begitunya. Gak bisa. Ya, harus bertahap meskipun tidak akan jadi wali gitu kan. Nah, jadi bertahap, nanti sedikit demi sedikit nanti terus dievaluasi apa kira-kira yang kurang. Wa yadhkuru al-adillata. Nah, ini maf'ulun bih dari al-adillah, itu jama dari dalil. Bisa al-adillah, bisa dilalah. Nah, itu untuk kata al-adillah ini tidak boleh ada pilihan lain harokat awalnya. Harus fathah. Al-adillah. Tapi kalau dilalah itu bisa dibaca dilalah, bisa dibaca dalalah, bisa dibaca dulalah. Yang tidak boleh yang dihilangkan dalnya. Itu enggak boleh. Boleh dilalah, dalalah atau dulalah. Oke. Wal ma'khad li muhtamiliha. Jadi harus menyebutkan petunjuk-petunjuk ya, dalil-dalil, cara untuk mempermudahnya, li muhtamiliha, bagi orang yang mampu itu kan, bagi orang yang dimungkinkan untuk bisa menerima ilmu itu. Wa yubayyinu lahu ma'aniya. Nah,
Nah, itu maf'ul bih dari yubayyin itu adalah ma'aniyah. Nah, nanti kapan-kapan mungkin nanti pertemuan berikutnya. Jadi kalau misalnya menemukan yang seperti ini, kajian tadkir nggak apa-apa pakai board aja biar saya bisa langsung menjelaskan. Jadi ma'ani ini adanya ya itu harus di berbagai harus di 3 kondisi ma'ani ini. Jadi pertama, ketika ada alif lam harus ditulis al ma'ani, ya-nya harus ada. Kalau tidak ada alif lam tidak boleh menggunakan ya, kecuali yang kedua kalau posisinya nasab. Yang pertama apa? Ada al, yang kedua nasab, yang ketiga mudhof. Ini, jadi isim mankus itu, ini kan mankus ya, diakhiri dengan ya lazimah. Itu akhirnya itu bisa muncul ya-nya itu di 3 tempat itu. Makanya ketika menyebutkan samanin kan, samanin ya, baru muncul ya-nya itu ketika ada alif lam as-samani. Yang kedua nasab, yang ketiga mudhof. Kalau di sini kenapa muncul ya-nya? Karena dia maf'ul bih. Yang kedua dia mudhof. Itu ya. Wa yubayyinu lahu ma'aniya asrari hikamihi wa ilaliha. Jadi si guru itu harus menjelaskan bagi si muridnya itu makna-makna yang tersembunyi. Asrar. Mana-mana yang tersembunyi dari hukum pelajaran yang sedang dipelajari wa ilaliha dan ininya alasannya begitu ya. Hukumnya serta alasannya. Menjelaskan makna-makna yang tersembunyi baik berupa hukum maupun alasan dari ilmu yang sedang dipelajari itu. Wa ma yata'allaqu bitilkal mas'alati min far'in wa aslin. Dan kemudian menjelaskan, nah ini wawunya itu maktubnya ke yubayyinu. Dan si guru itu harus menjelaskan apa-apa yang berkaitan dengan masalah itu. Min far'in wa aslin, baik masalah furu maupun masalah usul. Masalah furu itu masalah yang sifatnya bercabang, masalah usul itu pondasi, akar. Wa min wahamin fiha, dan apa yang kira-kira nanti akan menjadi keliru dalam permasalahan itu. Waham ya. Fi hukmin, dalam proses menetapkan hukum. Au takhrijin, apa? Takhrijin? Mengeluarkan, maksudnya mentakhrij. Mengeluarkan, ini sebetulnya istilah ilmu hadis ya. Wa takhrijin, maksudnya mengeluarkan faidah-faidah dari ilmu yang sedang dipelajari. Au naqlin, atau menukil, mengutip. Jadi harus dijelaskan bagaimana nanti caranya mentakhrij, menetapkan hukum, menukil bi ibaratin hasanatil ada, dengan ungkapan yang paling terbaik, dengan bentuk ungkapan pelaksanaan yang paling terbaik, al-ada. Ba'idatin an tanqisi ahadin minal ulama'i. Kemudian apa? Ba'idah, menjauhkan. Menjauhkan dari tanqis. Apa arti tanqis? Merendahkan. Menjauhkan dari tanqisi ahadin, itu ya, itu mudhof ilaih. Menjauhkan sifat merendahkan salah seorang ulama. Contoh misalnya ya, saya misalnya di sini diamanahi untuk berbagi ilmu bahasa Arab ke teman-teman. Saya tidak boleh ketika mengajar merendahkan siapapun yang mengajar di sini. Ustadz Husna sebagai guru saya, Ustadz Saiful, Ustadz Atim misalnya ya. Ketika mengajar, tadi saya lihat di video misalnya ya, Ustadz Saiful Japar itu mengajar harusnya begini. Memang betul faktanya begitu, tapi jangan disampaikan di hadapan teman-teman. Apalagi saya membuat video Ustadz Saiful. Tidak boleh seperti itu. Ustadz Saiful di halaman sekian. Kenapa Ustadz Saiful? Tidak boleh seperti itu. Japri saja begitu. Lanjut akhi Al-Haddad. Wa yaqsidu bi bayani dzalika. Wa yaqsidu bi bayani dzalikal wahami
Ahnya pendek. Wahami. Oh, wahami tariqon nasihati. Nasihati. Mad 2 harokat. Nasihat. Wa ta'rifal nukuli bener? As-sahihati. Ya. Wa yadhkuru ma yusabihu tilkal masa'alata wa yunasibaha wa ma yufarriquha wa yuqarri Wayunasi buha ya harusnya ya. oh Ya. Apa yang menasabkannya kan nggak ada ya? Wayunasi buha harusnya. wa yunasibaha wa ma yufarriquha wa yuqaribaha wa yubayyinu ma'khadal Nah juga sama. Wa ma yufariquha ma wa yuqaribuha. oh Nah, itu. Terus? wa yubayyin Tuh. Kenapa di sini yubayinu tapi padahal sebelumnya tadi kan yunasibaha wa yufariqaha wa yuqaribaha wa yubayyinu. Nah, jadi marfu deui. Oleh sebab itu karena tidak ada yang menasobkan, maka hukum asal fi'il mudhari itu harus marfu. Ya. Wa yunasibuha wa ma yufarriquha wa yuqaribuha. Masya Allah ya. Ini bahasanya indah sekali ya. Kalau teman-teman belajar di ilmu badi ya. Oke, terus ma'khadal hukmaini wal farqu bainal mas'alataini. iya. Wa yaqsid bi bayani dzalikal waham tariqatan nasihati. Nah, itu maf'ul bihnya adalah tariqata. Kemudian si guru tersebut harus memiliki tujuan untuk menjelaskan al-waham tadi apa artinya? Kekeliruan, kesalahan. Jadi harus punya tujuan untuk menjelaskan kesalahan. Tariqatan nasihati dengan cara apa? Menasihatinya. Itu ya. Wa ta'rifa itu matubnya ke tariqah. Wa ta'rifan nuqulis sahihati. Kemudian mengenalkan itu kan. Ta'rif di sini artinya mengenalkan. Arrafa yu'arrifu ta'rif. Artinya mengenalkan. Mengenalkan, memperkenalkan kepada muridnya itu nuqulis sahihati, cara menukil yang benar. Wa yadhkuru ma yushabihu tilkal mas'alata wa yunasibuha. Kemudian menyebutkan hal-hal yang mirip-mirip dengannya, gitu kan? Wa yunasibuha dan mencocokkan. Wa ma yufarriquha wa yuqarribuha. Kemudian wa yufarriquha apa? Membedakan. Wa yuqarribaha dan menyelaraskan. Wa yubayyinu ma'khadal hukmaini. Kemudian menjelaskan apa yang ada pada dua hukum itu. Ma'khad itu ada yang apa? Isi ya. Kemudian menjelaskan apa yang ada pada dua hukum itu. Jadi kalau misalnya ada dua hukum yang yang satu benar, yang satu samar-samar, bagaimana cara membedakannya, bagaimana cara menyelaraskannya. Wal farqa bainal mas'alataini, dan kemudian mengetahui perbedaan antara keduanya. Sisanya saya ya, karena 2 menit lagi ya. Wala yamtani'u min dzikri lafdhatin yustahya min dzikriha 'adatan. Apa artinya? Tidak menolak menyebutkan suatu lafaz yang dalam kebiasaannya itu dianggap tabu ya. Jadi kalau misalnya ada satu kata yang dianggap tabu, harus dijelaskan itu kan. Idah tija ilaiha walam yatimma tawdihu illa bidzikriha. Kalau misalnya tapi itu dianggap dibutuhkan, walam yatimma tawdihu illa bidzikriha. Yang dimana kalau misalnya tidak akan sempurna penjelasannya dengan hal itu, ya, illa bidzikriha, kecuali harus disebutkan. Tidak bisa penjelasannya itu sempurna kecuali jika disebutkan. Jadi kalau misalnya ada kosakata atau istilah yang itu dianggap tabu, tapi itu penting untuk dijelaskan, maka harus dijelaskan. Allahu a'lam bishawab.
Insya Allah nanti kita lanjutkan ke poin nomor selanjutnya insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.